Oke, di sini saya akan menjelaskan evaluasi penjadwalan CPU menggunakan FCFS atau First Come First Serve. Di sini dapat kita lihat proses masih berurut dari P1 hingga P7. Nah, caranya pertama yaitu urutkan proses sesuai dengan arrival time yang terkecil hingga yang terbesar. Dan kita dapatkan yaitu yang pertama dijalankan adalah P1, kemudian P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan nilai burst time, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Dan kita dapatkan lama proses keseluruhannya yaitu 27, karena hasil dari penjumlahan nilai burst time tadi yaitu 27. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai start time. Nilai start time P1 yaitu 0 karena nilai arrival time-nya itu 0. Kita jalankan 5 langkah, kemudian kita dapatkan finish time-nya yaitu 5. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan start time P2 yaitu 5. Kemudian kita jalankan 3 langkah dan kita dapatkan finish time-nya yaitu 8. Selanjutnya yaitu start time P6 yaitu 8. Kemudian kita jalankan 6 langkah dan kita dapatkan finish time-nya itu 14. Kemudian start time P5 yaitu 14, kita jalankan 6 langkah dan kita dapatkan finish time-nya 20. Start time P4 yaitu 20, kemudian kita jalankan 1 langkah dan kita dapatkan finish time-nya yaitu 21. Kemudian start time P3 yaitu 21, kemudian kita jalankan 4 langkah dan kita dapatkan finish time-nya yaitu 25. Dan yang terakhir start time P7 yaitu 25 dan kita jalankan 2 langkah, kemudian kita dapatkan finish time-nya yaitu 27. Selanjutnya yaitu menentukan nilai response time. Rumusnya yaitu finish time dikurang dengan arrival time. Response time P1 yaitu 5, respon time P2 yaitu 7, respon time P6 yaitu 13, respon time P5 yaitu 18, respon time P4 yaitu 18, respon time P3 yaitu 21, respon time P7 yaitu 22. Langkah selanjutnya yaitu menentukan turnaround time, di mana langkahnya yaitu respon time tersebut dijumlahkan, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 104. Kemudian untuk menentukan average waiting time yaitu sigma RT dibagi jumlah proses, yaitu 104 dibagi 7 dan kita dapatkan hasilnya yaitu 14,857. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penjadwalan CPU menggunakan PSJF. Pertama-tama, kita urutkan arrival time-nya dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian, untuk mengetahui lama prosesnya, kita jumlahkan nilai burst time-nya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Maka kita dapatkanlah hasilnya, yaitu 27. Cara menjalankan PSJF, kita jalankan terlebih dahulu yang datang pertama kali, yaitu P1.
dengan burst time 5. Start time-nya yaitu 0. Kita jalankan P1. Pada saat proses dijalankan, ternyata P2 dan P6 masuk pada 1 ms. Maka P1 burst time-nya sisa 4. Maka kita bandingkan terlebih dahulu P1, P2, dan P6. Mana yang memiliki burst time yang terkecil? Di sini kita lihat bahwa P2 memiliki burst time paling kecil, yaitu 3. Oleh karena itu, P2 kita jalankan terlebih dahulu dengan start time 1. Kita jalankan. Jadi, burst time P2 sisa 2. Setelah dijalankan pada 2 ms, P5 masuk. Maka kita bandingkan P2 dengan P5. Kita lihat burst time mana yang lebih kecil. Di sini burst time P2 lebih kecil, maka kita jalankan lagi P2. Jadi P2 sisa 1. Pada 3 ms, P4 masuk. Jadi kita bandingkan P2 dengan P4. Manakah burst time yang paling kecil? Di sini burst time P2 dan P4 sama-sama 1. Maka yang dijalankan terlebih dahulu ialah proses yang masuk duluan. P2 dijalankan. Jadi P2 telah selesai. Burst time P2 telah habis. Barulah didapatkan finish time dari P2 ialah 4 ms. Pada 4 ms, P3 masuk. Maka kita bandingkan proses-proses sebelumnya yang burst time belum habis, yaitu P1, P6, P5, dan P3. Manakah burst time yang paling kecil? Didapatkanlah bahwa P4 yang memiliki burst time paling kecil. Maka P4 kita jalankan terlebih dahulu dengan start time 4. Kita jalankan, jadi burst time dari P4 habis. Maka kita dapatkan finish time-nya yaitu 5 ms. Pada 5 ms, P7 masuk. Maka kita bandingkan dengan proses-proses sebelumnya yang burst time belum habis, yaitu P1, P6, P5, dan P3. Manakah burst time yang paling kecil? Didapatkanlah yaitu P7 yang memiliki burst time terkecil. Maka P7 dijalankan terlebih dahulu dengan start time 5. Karena tidak ada proses lain yang masuk, maka kita jalankan semua sisa burst time dari P7 sebanyak 2 ms. Setelah didapatkan, finish time-nya yaitu 7 ms. Selanjutnya kita lihat lagi, mana burst time yang terkecil. Ternyata P1 dan P3 memiliki burst time yang sama, yaitu 4. Karena P1 masuk terlebih dahulu, maka P1 kita jalankan sebanyak 4 ms. Jadi, burst time dari P1 habis. Setelah kita jalankan, finish time dari P1 yaitu 11 ms. Selanjutnya, kita lihat lagi burst time mana yang terkecil dari proses yang tersisa, yaitu P6, P5, dan P3. Dapat kita lihat di tabel bantu bahwa P3 memiliki burst time yang terkecil, yaitu 4 dengan start time 11. Kita jalankan. Maka kita dapatkan finish time-nya, yaitu 15. Selanjutnya, kita lihat lagi burst time mana yang terkecil dari proses yang tersisa, yaitu P6 dan P5. Dapat kita lihat di tabel bantu bahwa P6 dan P5 memiliki burst time yang sama,
yaitu 6. Karena P6 masuk terlebih dahulu, maka P6 kita jalankan. Dengan start time 15, kita jalankan, maka kita dapatkan finish time-nya yaitu 21 ms. Kemudian kita jalankan proses terakhir yang tersisa, yaitu P5, sebanyak 6 ms. Dengan start time 21, maka kita dapatkan finish time-nya yaitu 27. Setelah kita dapatkan start time dan finish time-nya, barulah kita mencari nilai respon time-nya, yaitu dengan finish time dikurang arrival time. Respon time dari P1 yaitu 11, respon time dari P2 yaitu 3, respon time dari P6 yaitu 20, respon time dari P5 yaitu 25, respon time dari P4 yaitu 2, respon time dari P3 yaitu 11, respon time dari P7 yaitu 2. Berikutnya, kita mencari turnaround time. Dengan cara respon time-nya dijumlahkan, yaitu 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2. Dapatlah hasilnya yaitu 74. Lalu kita mencari average waiting time. Dengan cara sigma respon time dibagi dengan jumlah proses, yaitu 74 dibagi 7. Maka dapatlah hasilnya 10,57. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan cara penjadwalan CPU menggunakan NPSJF atau Non-Preemptive Short-Text Job Force. Bisa kita lihat ini tampilan awal yang masih belum terurut arrival time-nya dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan akan kita urutkan arrival time tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, bisa dilihat ini sudah terurut, yaitu prosesnya bisa jadi P1, P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Setelah itu, untuk mengetahui lama prosesnya, bisa kita jumlahkan nilai burst time-nya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 2. Dan dapatlah lama proses keseluruhannya adalah 27. NPSJF ini dijalankan sesuai dengan burst time-nya, di mana burst time-nya yang paling terkecil. Tetapi karena proses satu ini datangnya terlebih dahulu, walaupun burst time-nya lebih besar dari P2, P4, P3, dan P7, maka kita tetap harus jalankan dia terlebih dahulu karena dia datangnya lebih duluan dari mereka. Start time-nya 0 karena lama proses itu dimulai dari 0. Dan kita jalankan proses satu ini sebanyak 5 langkah. Dan kita dapatkan finish time-nya itu 5. Setelah itu kita lihat lagi burst time mana yang paling kecil dari yang lain-lainnya, yaitu P4. Maka kita jalankan P4 yang start time-nya yaitu 5. Dan kita jalankan sebanyak 1 kali karena burst time-nya cuma 1 ya. Dan kita dapatkan finish time-nya yaitu 6. Setelah itu kita lihat lagi proses mana yang burst time-nya lebih kecil. Bisa kita lihat yang itu P7. P7 itu burst time-nya 2. Jadi start time-nya kita mulai dari 6. Dan kita jalankan sebanyak 2 langkah. Kita dapatlah finish time-nya yaitu 8. Kita lihat lagi nih, yang mana? Proses mana lagi yang burst time-nya yang paling kecil? Yaitu P2. Maka start time P2 yaitu 8. Dan kita jalankan sebanyak 3 kali karena burst time-nya cuma 3. Bisa dilihat berhenti di 11, yaitu kita dapat D. Kita dapat D nih, finish time-nya 11. Setelah itu kita lihat lagi proses mana yang lebih kecil lagi. Bisa kita lihat itu P3, burst time-nya yaitu 4. Jadi kita jalankan aja dan start time-nya itu 11.
Kita jalankan sebanyak 4 langkah. Berhenti di 15, berarti kita dapatkan finish time-nya yaitu 15. Kita lihat lagi, ada burst time-nya yang lebih kecil. Tetapi proses 6 dan proses 5 burst time-nya itu sama. Karena proses 6 dan proses 5 itu sama, burst time-nya sebanyak 6 langkah. Jadi kita lihat nih, arrival time mana? Yang lebih dulu atau yang lebih kecil? Maka itu yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Karena P6 arrival time-nya 1 atau lebih kecil dari P5, maka P6 yang kita akan jalankan duluan. Ya, kita jalankan start time-nya yaitu 15. Dan kita jalankan sebanyak 6 langkah. Dan berhenti di 21. Sudah berhenti di 21, kita dapat deh finish time-nya. Kita dapat finish time-nya, kita masukkan aja finish time yaitu 21 finish time-nya. Tinggal proses terakhir nih. Tidak perlu ada yang dilihat-lihat lagi burst time mana yang lebih kecil, karena dia proses tinggal 1. Lalu kita jalankan aja start time-nya dari 21 dan kita jalankan sebanyak 6 langkah dan berhenti di 27. Oke, kita 27. Setelah kita dapat start time dan finish time-nya, bisa kita cari respon time-nya. Respon time-nya itu bisa kita cari dengan finish time dikurang dengan arrival time. Oke, kita akan kurangin satu per satu ya. 5 dikurang 0 yaitu 5, 11 dikurang 1 10, 21 dikurang 1 20, 27 dikurang 2 25, 6 dikurang 3 3, 15 dikurang 4 11, 8 dikurang 5 3. Kita sudah dapat respon time-nya dan setelah itu kita akan cari turn around time-nya sama dengan respon time dijumlahkan. Respon time-nya dijumlahkan, bisa dilihat yang dilingkari merah itu respon time-nya, itu nilai respon time-nya yaitu 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 dan ditambah 3. Dan akan dapatlah hasilnya 77. Setelah mencari turn around time-nya, kita mencari average waiting time. Dengan rumus sigma respon time yang ini yang masih di garis merah, yaitu jumlah respon time tadi yang kita hitung, yang kita dapat hasilnya 77. Nah, itu dibagi dengan jumlah proses. Jumlah proses itu yang ini, proses P1, P2, P6, P5, P4, P3, P7. Dan itu kan prosesnya ada 7, jadi kita bagi 7. 77 dibagi 7 sama dengan 11. Baiklah, saya akan menjelaskan HPRN atau High Just Penalty Ratio Next. Di sini kita harus mengurutkan proses sesuai dengan arrival time dari terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan nilai burst time, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, maka hasilnya ialah 27. Maka dari itu, lama proses dari keseluruhan adalah 27. Pertama-tama, kita akan melakukan proses 1 terlebih dahulu karena proses 1 memiliki arrival time 0. Di mana arrival time itu lebih kecil daripada dari proses yang lainnya. Maka start time dari proses 1 ialah 0. Di sini proses 1 memiliki burst time 5, maka kita jalankan 5 dan didapatkanlah bahwa finish time dari proses 1 ialah 5. Untuk menentukan siapa selanjutnya, kita harus menentukan waktu sia-sia terlebih dahulu. Waktu sia-sia dapat didapatkan dari finish time dikurang arrival time. Dan setelah kita mendapatkan waktu sia-sia, kita akan mencari rasio penalti juga. Dengan rumus waktu sia-sia ditambah burst time dibagi dengan burst time. Di sini kita masukkan proses 2, proses 6, proses 5, proses 4, proses 3, dan proses 7 karena tersisa itu. Di sini waktu sia-sianya finish time paling besar yaitu 5. Total 5 dikurang dengan arrival time dari semua proses. Bisa dilihat di sini.
Setelah itu kita cari rasio penalti, maka telah didapatkan rasio penalti seperti berikut. Kita harus memasukkan proses mana yang memiliki rasio penalti terbesar. Di sini rasio penalti terbesar ialah 3 yang dimiliki oleh proses 4. Maka proses 4 dilanjutkan selanjutnya dengan start time yaitu 5. Maka kita jalankan. Dan kita temukan bahwa finish line dari proses 4 ialah 6. Untuk menentukan siapa selanjutnya, kita akan mencari proses 2, proses 6, proses 5, proses 3, dan proses 7 dalam rasio penalti. Di sini kita dapatkan rasio penalti terbesar ialah 2,6 yang dimiliki oleh proses 2. Maka proses 2 kita jalankan dengan start time 6. Kita jalankan dan kita temukan bahwa finish time-nya ialah 9 karena proses 2 memiliki barisan 3, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Untuk menentukan selanjutnya, kita cari lagi P6, P5, P3, P7 dalam rasio penalti. Di sini rasio penalti terbesar ialah 3 yang dimiliki oleh P7. Maka P7 kita jalankan dengan stop time 9. Maka kita jalankan sebanyak 2 kali dan kita temukan bahwa finish line-nya ialah 11. Untuk proses selanjutnya, kita cari lagi rasio penalti manakah yang paling besar. Di sini kita dapatkan bahwa rasio penalti terbesar ialah 2,75. Maka proses 3 kita jalankan dengan start time 11. Kita jalankan sebanyak 4 kali dan didapatkan pula finish time-nya ialah 15. Untuk proses selanjutnya tidak sama, kita mencari rasio penalti mana yang paling besar. Di sini rasio penalti paling besar ialah 3,3 yang dimiliki oleh proses 6. Maka proses 6 kita jalankan dengan start time 15. Kita jalankan sebanyak 6 kali dan kita temukan bahwa finish time-nya ialah 21. Karena sisa proses 5, maka kita masukkan proses 5 dengan start time 21. Kita jalankan sebanyak 6 kali, maka kita temukan finish time-nya yaitu 27. Maka selanjutnya kita akan mencari respon time. Respon time di sini menggunakan rumus finish time dikurang arrival time. Dalam proses 1, respon time kita dapatkan ialah 5, proses 2 8, proses 6 20, proses 5 25, proses 4 3, proses 3 11, proses 7 6. Setelah kita dapatkan respon time, kita akan mencari turnaround time, di mana respon time, semua respon time itu dijumlahkan. Di sini ada 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6. Maka hasil yang kita dapatkan ialah 78. Maka selanjutnya ialah kita harus mencari average waiting time dengan rumus sigma dari respon time dibagi dengan jumlah proses. Di sini sigma respon time ialah 78 dan jumlah proses sama dengan 7. Maka 78 dibagi 7, kita dapatkan hasilnya yaitu 11,14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjadwalan CPU menggunakan metode round robin. Angka pertama yaitu kita urutkan terlebih dahulu arrival time-nya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita urutkan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, untuk mengetahui lama prosesnya, kita dapat menjumlahkan burst time-nya. Setelah burst time-nya kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 27. Jadi, lama proses keseluruhannya adalah 27. Karena kita menggunakan metode round robin, kita harus mengetahui kuantumnya terlebih dahulu. Di sini kita ketahui kuantumnya adalah 2. Di sini kita juga menggunakan tabel Bangkei. Langsung saja, proses pertama yang akan kita jalankan yaitu adalah P1. P1 kita mulai dari 0. Start time-nya kita mulai dari 0 ya.
Nah, di sini burst time P1 adalah 5. Karena kuantumnya 2, maka kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu. Karena burst time-nya 5, maka 5 kita kurang dengan 2 yang telah kita jalankan tadi, maka burst time P1 tinggal tersisa 3. Kemudian proses selanjutnya yang akan kita jalankan adalah P2. P2 kita mulai dari 2. Nah, P2 ini kita jalankan 2 langkah ya, karena kuantumnya 2. Burst time dari P2 adalah 3. Kita kurangi dengan 2 yang telah kita jalankan tadi, maka burst time P2 tersisa 1. Langkah selanjutnya yaitu adalah P6. P6 start time-nya kita mulai dari 4. P6 di sini memiliki burst time 6. Karena kuantumnya 2, maka kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu. Setelah dijalankan, maka burst time dari P6 tinggal tersisa 4. Proses selanjutnya yaitu adalah P5. Start time P5 kita mulai dari 6. Di sini burst time P5 yaitu adalah 6. Karena kuantumnya 2, maka P5 kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu. Maka burst time dari P5 tinggal tersisa 4. Langkah selanjutnya yaitu adalah P4. Karena P4 hanya memiliki 1 burst time, maka langsung saja kita jalankan semuanya. Nah, start time P4 di sini adalah 8 ya, teman-teman. Kita langsung saja jalankan burst time P4 semuanya karena hanya 1. Maka di sini P4 telah selesai kita jalankan. Dan bisa langsung kita tulis di sini finish time-nya adalah 9. Proses selanjutnya yaitu adalah P3. P3 start time-nya kita mulai dari 9. P3 di sini memiliki burst time yaitu adalah 4. Karena kuantumnya 2, kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu. Nah, karena telah kita jalankan tadi, maka burst time dari P3 tersisa 2. Dan langkah terakhir dan proses terakhir yaitu adalah P7. Start time P7 kita mulai dari 11. Dan di sini P7 hanya memiliki 2 burst time. Kuantumnya di sini kita juga sama, yaitu adalah 2. Maka P7 langsung saja kita jalankan seluruhnya. Maka burst time dari P7 habis. Dan bisa kita tulis di sini finish time-nya adalah 13. Karena semua proses telah kita jalankan, kita kembali lagi ke proses pertama yang burst time-nya belum selesai kita jalankan, yaitu adalah P1. Di sini sisa burst time dari P1 yaitu 3. Kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu karena kuantumnya hanya 2. Maka sisa dari burst time P1 yaitu adalah 1. Kemudian proses selanjutnya yang akan kita jalankan yaitu adalah P2. P2 hanya memiliki sisa 1 burst time. Langsung saja kita jalankan seluruh sisa burst time-nya. Setelah kita jalankan, maka burst time dari P2 habis. Langsung saja bisa kita tulis di sini finish time dari P2 yaitu adalah 16. Proses selanjutnya yaitu adalah P6.
Sisa burst time dari P6 yaitu adalah 4. Kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu karena kuantumnya hanya 2. Maka sisa dari burst time P6 yaitu adalah 2. Proses selanjutnya yang akan kita jalankan yaitu adalah P5. P5 di sini memiliki sisa burst time yaitu adalah 4. Kita jalankan 2 langkah terlebih dahulu karena kuantumnya hanya 2. Kita jalankan. Setelah kita jalankan, sisa burst time dari P5 yaitu adalah 2. Nah, di sini proses selanjutnya yang tersisa yaitu adalah P3. Sisa burst time dari P3 yaitu adalah 2. Langsung saja kita jalankan seluruh burst time-nya karena kuantumnya juga 2. Kita jalankan seluruh burst time-nya. Maka burst time dari P3 habis. Dan di sini bisa kita tulis finish time dari P3 yaitu adalah 22. Di sini tersisa 3 proses nih teman-teman, yaitu adalah P1, P6, dan P5. Kita jalankan terlebih dahulu P1. P1 di sini memiliki sisa burst time yaitu adalah 1. Langsung saja kita jalankan semuanya. Dan burst time dari P1 habis. Kemudian bisa kita tulis di sini finish time dari P1 yaitu adalah 23. Di sini tersisa 2 proses yaitu adalah P6 dan P5. Kita jalankan P6 terlebih dahulu. P6 di sini memiliki sisa burst time yaitu adalah 2. Karena kuantumnya 2, maka kita jalankan seluruh burst time dari P6. Setelah kita jalankan, maka burst time dari P6 habis. Nah, di sini kita bisa tulis finish time dari P6 yaitu adalah 25. Tinggal sisa proses yaitu adalah P5. P5 di sini memiliki sisa burst time yaitu adalah 2. Jumlah tersebut sama dengan kuantumnya yaitu adalah 2. Langsung saja kita jalankan seluruh burst time dari P5. Setelah kita jalankan, maka burst time P5 habis. Kemudian kita bisa tulis di sini finish time dari P5 yaitu adalah 27. Setelah kita dapatkan start time dan finish time dari seluruh prosesnya, dari seluruh proses tersebut, di sini bisa kita cari yaitu response time. Cara mencari response time-nya yaitu dengan mengurangi finish time dengan arrival time-nya. P1 di sini memiliki finish time yaitu adalah 23 dan arrival time-nya 0. Maka 23 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah 23. Kita dapatkan response time-nya yaitu 23. Kemudian P2 memiliki finish time 16 dikurang dengan arrival time-nya yaitu 1. Maka hasil response time-nya yaitu adalah 15. Proses selanjutnya P6 memiliki finish time yaitu 25 dan dikurang dengan arrival time-nya yaitu adalah 1. Maka kita dapatkan response time-nya yaitu adalah 24. Kemudian P5 di sini bisa kita lihat finish time-nya yaitu adalah 27 dikurangi dengan arrival time-nya yaitu adalah 2. Maka kita dapatkan response time-nya yaitu adalah 25. Proses selanjutnya yaitu adalah P4. Kita lihat di sini finish time-nya adalah 9
dikurangi dengan arrival time-nya 3, maka hasil respon time dari P4 yaitu adalah 0. Proses selanjutnya yaitu adalah P3. P3 memiliki finish time 22 dikurang dengan arrival time 4, maka respon time dari P3 yaitu adalah 18. Dan proses terakhir yaitu adalah P7. P7 memiliki finish time 13 dan arrival time-nya 5. Setelah kita kurangi, maka P7 memiliki respon time yaitu adalah 8. Setelah kita dapatkan start time, finish time, dan response time-nya, kemudian kita cari yaitu adalah turnaround time dengan cara menjumlahkan respon time-nya. Di sini bisa kita lihat respon time-nya yaitu adalah 23, 15, 24, 25, 6, 18, dan 8. Setelah kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu adalah 119. Setelah kita dapatkan turnaround time-nya, yang terakhir kita bisa mencari average waiting time, yaitu dengan cara sigma respon time dibagi dengan jumlah proses. Di sini sigma respon time-nya yaitu adalah 119 dibagi dengan jumlah proses yaitu adalah 7, maka 119 kita bagi dengan 7, kita dapatkan hasilnya 17. Nah, dari penjadwalan CPU di atas dapat kita simpulkan bahwa penjadwalan CPU yang paling efisien adalah dengan menggunakan cara penjadwalan non-preemptive shortest job first atau dapat kita singkat dengan NPSJF. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.